Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil paper kelompok 8 yang berjudul analisis nilai UTS dengan metode tabel distribusi frekuensi mata kuliah statistika dan probabilitas. Dengan poin-poin yang ada di bawah ini adalah pendahuluan, landasan teori, tabel, dan kesimpulan. Pendahuluan, data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak atau data mentah dapat dibuat menjadi yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data per kelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu. Dalam sebuah daftar distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Dalam landasan teori ada dua, yakni yang pertama pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas. Kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Distribusi frekuensi merupakan salah satu bentuk klasifikasi data, yaitu klasifikasi data secara kuantitatif. Selanjutnya yang kedua ada tujuan distribusi frekuensi. Tujuan distribusi frekuensi ada dua. Yang pertama, memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi. Yang kedua, memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel dan grafik. Selanjutnya, dalam distribusi frekuensi perlu diketahui beberapa hal seperti kelas, batas kelas, dan interval kelas. Kelas yang dimaksud adalah kelompok yang ditentukan dengan perhitungan tertentu sehingga antar kelas memiliki aturan dan karakter yang sama. Batas kelas merupakan nilai yang berada pada tepi bawah atau tepi atas suatu kelompok atau kelas. Dengan demikian, batas kelas terdiri dari batas atas dan batas bawah. Selanjutnya, interval kelas menunjukkan seberapa lebar suatu kelas pada tabel distribusi frekuensi. Berikut ini adalah tabel nilai UTS statistika dan probabilitas. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala satu variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar. Dapat disebut sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Adapun alat penyajian data statistik bisa berupa tabel yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik supaya menjadi lebih menarik. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.